Karena sudah tidak ada anggaran, ya wajar saja KDM menolak mengikuti arahan dari Mendagri untuk rapat-rapat di hotel. Dan kita doronglah rapat-rapatnya cukup di pinggir sawah, pinggir sungai, di gorong-gorong, di pemukiman kumuh, di pinggir laut, ya, di tempat sampah. Karena akan lebih efektif dan efisien. Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali nggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Oh, seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Utang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat mungkin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita, aparat pemerintah, efisien. Itu saja, jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota, kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Tapi saya sudah memberikan kesempatan dengan surat edaran saya untuk melakukan realokasi efisiensi. Tapi satu pandangan saya, kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran. Mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain, makanan segala macam kita makan sekarang ini menghidupkan juga para produsennya ya. Nah jadi kurangi boleh, tapi jangan sama sekali nggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel restoran yang kira-kira agak kolab-kolab, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup. Saya sudah mendapat arahan langsung dari Pak Presiden, sudah. Jadi daerah biarkan saja mendapat saya untuk ke hotel, restoran, nggak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tapi jangan, tolong juga pakai perasaan. Kalau seandainya rapatnya sebetulnya 3 kali cukup, 4 kali cukup, jangan dibikin 10 kali lah gitu. Itu aja. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Saya tegaskan di sini. Kalau media mau muat aja. Pernyataan Menteri Dalam Negeri, daerah boleh untuk melaksanakan kegiatan di hotel restoran. Iya. Saya jamin. Karena saya sudah bicara langsung. Politisi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Ono Surono, kembali lagi melakukan pernyataan terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menginginkan untuk rapat di ballroom hotel. Ya, dengan terbitnya himbauan sekaligus apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, kita boleh untuk melakukan pembahasan rapat di hotel-hotel. Jadi, karena Jawa Barat sudah melakukan efisiensi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Pak KDM, kita sudah melakukan rapat di pinggir sungai, rapat di pinggir laut, rapat di gorong-gorong, rapat di tempat sampah, rapat di jalan-jalan. Jadi efisiensi anggaran untuk rapat di hotel sudah kita alokasikan untuk semua tempat-tempat yang menjadi prioritas umum untuk masyarakat. Jadi kita kembali lagi sesuai dengan arahan, maka karena anggaran sudah dialokasikan ke tempat-tempat yang tadi, kami mohon maaf. Dari pernyataan politisi PDI Perjuangan Ono Surono mengandung makna dan arti yang cukup membuat kita menggelitik. Kita tergelitik akan pernyataan Pak Ono Surono tentang kebijakan Pak Deddy Mulyadi untuk rapat di jalan, rapat di tempat sampah, rapat di pinggir laut, rapat di pematang sawah. Karena memang semuanya adalah kembali lagi untuk masyarakat kecil. Disitulah fasilitas-fasilitas umum akan segera terpenuhi sarana dan prasarananya karena bagian dari efisiensi anggaran rapat yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana umum. Bukankah ini menjadi satu kenyataan? Apakah pernyataan Pak Ono Surono ini mendukung ataukah hanya sebatas menyindir saja?
Wow, 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 wow. Salam Indonesia, salam Jawa Barat. Guys, aing rek protes ke Bapak Aing. Apa Pak Dedi? Maksud Bapak Dedi naon ieu? Maksud Bapak Dedi tujuan naon ieu? Ngalarang rapat di hotel. Naon tujuan Bapak Dedi? Antepkeun. Rapat di hotel ngeunaheun tiis sejuk dibanding rapat di kantor. Kok mau nyewa kamar di hotel mah? Beres rapat gogoleran. Antepkeun Bapak Dedi. Duit negara ieu dipake. Aduh, Bapak Dedi aya bae. Pak Dedi, maafnya, Pak Dedi bener bae ge dikritik. Apalagi kos kieu ngelarang rapat di hotel, makin jadi Pak Dedi dikritikna. Loba nu terseupeun Bapak Aing. Loba terseupeun ke Pak Dedi. Tapi aing ya resep ke Bapak Dedi. Menyala Bapak Dedi pokoknya mah the best. 1 menit paham hukum. Nah, pasti kalian penasaran, secara hukum sebetulnya boleh nggak sih anggota DPR itu rapat di hotel? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu merujuk pada pasal 254 ayat 3 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, guys. Di sana disebutkan bahwa semua jenis rapat DPR itu dilakukan di gedung DPR. Namun rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan dari pimpinan DPR. Nah, sebetulnya dari pasal itu dapat disimpulkan bahwa rapat DPR itu boleh saja dilakukan di luar gedung DPR. Tapi selama rapat di luar gedung DPR atau di hotel tersebut itu disetujui oleh pimpinan DPR. Nah, dalam melaksanakan rapat di luar gedung DPR tersebut, rapat DPR tetap harus mematuhi tata tertib yang diatur dalam Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 itu. Nah, diantaranya adalah tetap menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan juga resmi, kemudian dilarang merokok di ruang rapat, atau mengaktifkan nada dering alat komunikasi. Nah, itu dia guys, gimana pendapat kalian soal hal ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa follow gue untuk 1 menit paham hukum berikutnya, oke? Efisiensi tiba Pak Aing atau Kang Deddy Mulyadi direspon ya ku Wakil Ketua DPRD Jabar anu menyebutkan melarang dinas berkegiatan di hotel. Cek si anggota dewan iya komplainna. Jangan sampai efisien tapi melupakan yang lain. Jadi agak berat kan ketika hotel dibuka boleh berkegiatan di hotel, berdampak pada pendapatan daerah. Pertanyaan orang ya nya, sabaraha sering anggota dewan rapat di hotel nepikeun ka bisa naikkeun pendapatan daerah. Urang nyaho ieu mah urang pribadi nyebut non teh sakali berkegiatan di hotel anggota dewan teh yang menginapna hungkul sapoe 8 juta ting 8 juta setengah can eta teh tambah snackna can tuangna can akomodasina ok bayangkeun ayeuna di Jabar teh keloba hutang cek Bapak Aing ge atau cek Kang Deddy Mulyadi teh hutang BPJS 360 miliar terus teh non teh hutang lain-lainna can infrastruktur nu lainna cik atuh meurih saeutik ieu anggota dewan. Kan anggota dewan DPR boga gedung DPR, wali kota, bupati, terus lurah kabeh boga kantor masing-masing. Cik bisa meureun di kantor marane heula. Jabar teh keur meurih, beak wae rakyat dititah meurih. Sabar hai marane meuni. Boga fasilitas alus oge hayang leuwih alus. Ni anjing teu mencerminkan pisan jadi wakil rakyat teh. Itulah Bang Ono Surono yang selalu bertentangan dengan kebijakan Bapak Deddy Mulyadi. Karena Pak Deddy menolak arahan Mendagri, kita dorong Kadem untuk rapat di pinggir sawah, di pinggir sungai, dan di gorong-gorong. Tito Karnavian dan Deddy Mulyadi berbeda pandangan terkait kebijakan yang memperbolehkan kembali rapat di hotel. Tadi ini selalu bertentangan Pak Deddy ini. Tapi Pak Deddy selalu berkukuh dengan pendiriannya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.